Selamat pagi waktu Cikarang. Ini kita mau ada pengerjaan kulkas sub satu pintu. Kasusnya ketusuk ya, kayak gini nih. Jadi kemarin ketusuknya. Ini coba kita buka. Nah, titik ini tutup, yang ditutup lakban ini kemarin ketusuk pisau. Jadi langkah-langkahnya kalau kasih ketusuk pisau gitu, colokannya dicabut. Akan dicabut, terus bekas lubangnya kalau es batunya udah hilang langsung dilem ya, langsung ditutup lah, ditutup lakban gitu bisa. Terus jangan pernah dicalain lagi sebelum diservis. Maksudnya kayak gini, perhatikan di sini banyak air ya. Di sini banyak air sisa dari es batu yang kemarin mencair. Ini kalau dihidupkan nanti di evap sini akan nyedot air. Jadi lubangnya ini air dari sini bisa kesedot. Itu nanti akibatnya fatal, bisa merusak kompresor. Tapi kalau kayak gini gampang, masih gampang perbaikannya. Jadi nanti langkah-langkahnya kita las ya, bukan dilem ya, tapi dilas pakai kawat las alu platinum. Melasnya metodenya brazing dengan api kecil, kawatnya pakai alu platinum. Terus untuk framenya ini kita lepas dulu, takutnya leleh, panasnya merembet. Gak perlu nyopot semua, gak perlu, dan gak perlu flashing juga. Kalau kasus kayak gini nggak semuanya harus di flashing ya, karena airnya nanti bisa kita pakai metode vakum untuk nyedot sisa-sisa air yang mungkin masuk ke evap. Jadi pakai metode vakum dengan dipanaskan pakai hair dryer. Nanti air yang ada di evap itu yang udah terlanjur masuk, biarpun banyak atau sedikit bisa kesedot. Oke, kita siapin dulu alat-alatnya. Ini setelah covernya frame depannya udah kita lepas, tutupnya ya udah kita lepas. Ini kita lapin dulu, soalnya kan banyak airnya. Takutnya nanti ini kalau kita buka airnya masuk, ya kan? Kita lapin aja dulu di sini, udah kering. Ini setelah dilap kering kita kupas aja di sininya, yang bekas lemnya, biar kita tahu ini bolongnya seberapa. Kemarin hanya kirim lihat foto, jadi saya kurang begitu kelihatan. Titik bocornya di sini, ini kebocorannya yang bolong ketusuk pisau. Ini kalau bocor parah itu ya, bocor berat ya, sebenarnya bisa kita matikan karena ini bukan jalur utama. Jadi di sini bercabang, itu bisa kita pelit. Jadi sini saya mau mengingatkan ke teman-teman semua ya, kan kalau kita lihat tutorial yang lain itu banyak sekali tutorial untuk ngatasin kulkas ketusuk pisau gini. Tapi banyak juga yang salah paham, dalam artian gini, kulkas ketusuk terus ditambal terus diisi freon. Enggak seperti itu cara kerjanya, enggak bisa. Ini bukan ban ya, bukan ban motor yang kena paku ditambal disini, enggak bisa. Banyak prosesnya sebelum kita ditambal. Bisa pakai apa aja, tapi paling bagus pakai kawat alu platinum ya, dibanding pakai lem. Yang paling bagus itu kawat alu platinum. Terus prosesnya nanti setelah kita tutup ini, kita vakum dulu ya kan, dipastikan nggak ada udara, nggak ada air tersisa, terus ganti filternya juga, baru diisi freon. Jadi kalau hitung biayanya mah nggak beda jauh sih, ditambal sendiri apa manggil tukang servis nggak beda jauh. Jadi kalau ini ada juga tutorial yang cukup dilem doang, nggak perlu diisi freon bisa dingin. Itu pembodohan banget, itu pembodohan. Ini nanti udah kelihatan kan bocornya. Sebelum kita lakukan pengelasan di sini, pipa kompresornya kita lepas dulu. Jadi gini ya, ini masih original, belum pernah servis, masih bawaan pabrik semua. Jadi nanti ini buat pentil pengisiannya kita lepas, kita pasang pentil. Terus sebelum filternya kita ganti, kan di sini ada filter dryer, dia di kabel tis. Di sini ada filternya. Itu nanti ini juga dilepas. Sebelum dalamnya kita lem, setelah ini dilepas ini dinyalakan dulu. Maksudnya apa? Biar dorong kotoran yang menempel di lubang evapnya tadi itu, biar keluar bukan masuk ke dalam. Ini setelah kita lepas filternya, kelihatan nih, ini filter dryer ya. Nanti kita ganti, wajib. Fungsinya dia itu untuk
Dalamnya ada pasir silika yang berfungsi untuk menyerap sisa-sisa uap air. Terus nanti yang pipa suction ini pipa hisap atau suction ya. Ini yang dari evapnya, balikan dari evap. Bukan menuju evap tapi dari evap kembali ke kompresor pipa ini. Ini kita lepas dulu pakai las. Ini kita lepas dengan las. Yang ini kita lepas, nanti kita pasang pentil buat masuk mau mengisi freonnya. Ini yang ventil buat kita nanti aku mau mengisi freonnya ya, kita pasang di sini. Saya menggunakan ini bekas tangkai evap AC split. Jadi perhatikan di sini nggak ada ventilnya, nggak seperti ventil yang dijual di pasaran. Kenapa saya lebih memilih ini? Karena tebal. Ini tebal banget. Jadi nanti kan kalau saya kan habis servis nanti kita tutup mati. Jadi seperti aslinya lagi, tutup mati. Jadinya nggak perlu kita capek-capek beli di toko, nggak perlu. Biasa juga kita pakai pipa terus dikasih nipple sama double nipple gitu juga jadi. Beli pipa. Ini udah cukup. Lalu kita tes nyala dulu, dinyalakan biar kotorannya yang di evap tadi keluar. Jadi sebelum evapnya ditambal ya, belum diapa-apain. Evapnya tadi habis lakbannya kita buka, kita tambal. Bersihkan. Ini kan tutup evapnya tadi kan, tutup freezernya udah kita lepas, jadi termostatnya pasti nggak terhubung. Jadi ini kita jumper dulu di sini, yaitu kabel oranye ini didapatkan langsung ke coklat. Kalau ini kan abu-abu biru, ini udah langsung kompresor. Terus di sini oranye ini dari termostat. Jadi ini kita jumper ke sini, nanti kompresor langsung hidup. Jadi tanpa termostat ya. Jadi kalau mau untuk ngetes termostat bagus apa enggak dengan cara kayak gitu juga bisa. Dilangsungkan tanpa termostat. Misalkan kompresor keluarnya nggak hidup ya, kulkasnya nggak mau hidup. Coba dilangsungkan dulu bisa. Setelah sih. Ini buat ngetes aja, nanti dikembalikan ke semula lagi ya. Nah, ini kompresor udah hidup dengan ampernya 0,5. Ini kompresornya bagus ya. Kita tes pan dulu, jangan langsung dipegang. Di sini ternyata bagus, nggak ada short body. Jadi kayak gini. Ini kita tahan, otomatis dia akan keluar di evap yang bolongnya. Coba aja. Evapnya. Kita aja. Iya. Lumayan kan? Kencang. Jadi kayak gitu ya. Jadi di sini ditutup, otomatis nanti dia akan keluar di evap yang bolong tadi. Maksudnya, tadi kan ada bekasnya lakban juga, mungkin ada kotoran, jadi biar nggak masuk ke evap, jadi didorong dari dalam, otomatis dia akan keluar ya. Ini ditahan. Jangan menghidupkan kayak gini, jangan. Jadi ini masih kepasang terus dihidupkan. Itu kalau ada airnya nanti masuk ke kompresor. Kalau di evapnya ternyata ada airnya, makanya di sini kita tutup. Otomatis nanti akan keluar di sana.
Kalaupun ada air nanti keluarnya di sini, nggak nyampe masuk kompresor. Di sini tangan saya basah sih, basahnya kayak basah air, jadi ada airnya meskipun sedikit ya. Nanti kita panasin bisa. Oke, ini kompresinya bagus, ampernya juga bagus. Lanjut kita proses untuk ngelas evapnya. Jadi ini tadi loh, ini kabel ini menuju termostat. Jadi kalau ininya kita lepas, dia nggak bakal nyambung gitu loh. Sebelum untuk ngelasnya, kan nanti kita amplas nih, amplas sampai bersih, sampai kelihatan permukaan aluminiumnya. Terus jangan lupa di sini, ini kan nempel ke bodi ya, kita kasih kain basah. Jadi kalau pas dilas, panasnya nggak merembet. Kan panasnya pasti nyampe sini juga, nggak nyampe bikin bodi leleh. Jadi yang nempel-nempel ke dindingnya, ke dinding plastiknya ini kita kasih alas. Nah, begini aman dah. Ini kita amplas, pakai ampas kasar aja boleh. Ini biar nggak masuk sambil kita colokin aja. Kompresor nyala ya, kompresornya udah nyala. Oke, kayak colokin mas. Jadi ini kan lapisan catnya kan tebal, ini kalau kita ampas terus kan sama ya. Jadi kita panasin dikit aja nggak apa, biar gampang untuk ngampasnya. Kita panasin, api kecil aja ya. Soalnya kalau aluminium itu kalau apinya kegedean dikit bolong. Titik leburnya itu masuk rendah, nggak jauh di bawahnya tembaga. Cuman saya lupa angkanya itu lupa. Yang jelas dia jauh di bawahnya tembaga. Jadi gampang lumer. Nih, ini udah panas, kita amplas. Sambil dicolokin Cin. Jadi kita ngamplasnya ini sambil nyala kulkasnya ya, maksudnya biar serbuk kotorannya tuh nggak masuk ke dalam karena kan ada dorongan dari dalamnya. Jadi kita amplas begini sampai catnya hilang. Kalau nggak hilang nanti nempelnya susah, antara kawat lasnya dengan medianya itu susah. Setelah kita bersihkan, udah kelihatan jelas ya lubangnya ya. Oh, waktu itu juga saya ingat, itu ada tutorial juga. Jadi bolong kayak gini, kulkasnya dicabut langsung ditambal gitu katanya, terus tanpa isi freon. Coba Anda pikirkan deh, ini kalau ada freonnya ya, kondisi mati tekanan freonnya itu bisa nyampe 90 PSI. Jadi kalau anggaplah freezernya itu beku ya, jadi kemungkinan dia masih ada sekitar 60 PSI karena tekanan di freezernya rendah. Temperatur freezernya rendah, itu bisa di 60 PSI. Bayangkan itu ban motor Anda itu kurang lebih isinya itu 30 PSI. Bisa nggak tukang tambal ban nambal dalam keadaan ada tekanannya segitu? Nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Jadi freon harus habis dulu, mau nggak mau freon harus habis dulu, baru tambal. Nanti kawatnya nggak lari-larian ya. Bentar. Segini cukup rata, di sini juga nggak nempel. Enak nih posnya segini nih. Jadi usahakan nggak nempel aja sini. Ini bisa kita las. Masih itu nggak ya? Kurang ngasih dikit nih. Ini harus kita ganjel nih. Biar nggak panasnya, biar nggak ke body. Oke, coba. Ini kawatnya ya, ini kawat alu platinum namanya. Jadi bisa beli online, beli toko-toko spare part AC kulkas itu ada jual. Kalau zaman dulu ngetren pakainya lakustik ya, atau lem hijau. Sekarang yang ngetren pakainya kawat las alu platinum karena
lebih paten hasilnya. Oh ini di sini keluar olinya semua nih, ini perhatikan nih. Pas di lubang ini keluar olinya nih. Kalau benda berminyak gini gimana kita mau ngelemnya coba? Kita panasin dikit. Jadi medianya kita panasin dulu. Ini mainnya main feeling ya. Jadi main keterampilan lah. Untuk sekali dua kali juga mungkin agak kesusahan. Kebanyakan bolong untuk medianya, tambah gede bolongnya karena titik didihnya jauh lebih rendah. Kita tutup begini, kalau dia udah panas dia nanti akan nempel sendiri. Nah kayak gitu ya caranya ya. Jadi gampang banget, cuman harus pakai feeling, harus butuh keterampilan. Titik didihnya aluminium dengan kawatnya itu lebih tinggian medianya aluminiumnya ya dibanding kawatnya ya. Jadi yang kita panaskan tentunya adalah medianya dahulu, baru kawatnya kita tahu. Jadi kawatnya nanti kalau panasnya udah cukup enggaknya untuk mengetahuinya, ini ditempelkan. Jadi bukan ininya dipanasin api, bukan kawatnya dipanasin api, enggak, tapi kawatnya ditempelkan ke media. Nanti kalau panasnya udah sesuai, udah ketemu titik leburnya, nanti otomatis dia akan lumer sendiri. Terus nggak perlu tebel-tebel ya, karena ini solid gitu. Dia tuh rasanya lumayan paten lah. Cuman untuk halusnya kita ratain aja. Sudah cukup halus, sudah cukup halus. Terus lanjut, ini biarin gini dulu karena kan masih panas ya. Ini kita lanjut ganti filternya. Filter wajib diganti. Jadi ini udah kita ganti filternya, kita kembalikan lagi ke tempat semulanya. Pelan-pelan biar nggak penyok. Soalnya pipanya habis dilas kan jadi lentur ya. Aduh, masih lumayan panas. Nah, kayak gini. Terus kita ikat dengan kabel tis biar nggak getar-getar. Jadi ini setelah filternya kita filternya udah kita ganti. Nah ini kita mau ngetes evapnya tadi yang kita las tadi apakah ada bocor apa enggak. Caranya gini, dinyalain. Terus di sini nanti ditutup. Jadi kan perlu 2 orang ya. Jadi di sini satunya ditutup, yang di sana dikasih sabun. Nanti akan kalau bocor akan keluar gelembungnya. Jadi ini pakai air sabun di sini. Terus evapnya kita tutup. Kita tetes-tetesin aja dikit ya. Dituang nih nggak apa-apa lah. Nah, jadi di sini udah aman, nggak keluar gelembung sama sekali. Halus hasilnya, nggak keluar gelembung sama sekali. Jadi di saksennya tadi, di pipa hisapnya, pipa balik ke kompresor sudah ditutup, buka tutup. Di sini aman, sama sekali nggak ada yang merembes. Jadi kalau pakai kawat aluplatinum itu nyatunya sempurna ya, dia benar-benar nyatu soalnya dengan aluminiumnya. Oke, kita lanjut langkah selanjutnya, kita rapihkan dulu sini sambil kita vakum ya. Jadi sambil kita vakum, tadi pipa baliknya kita las lagi, kita kembalikan semula, divakum, terus nanti sambil nunggu vakum kan pasti lumayan lama, jadi nanti kita ngerapihkan freezernya dulu. Ini kabelnya dikembalikan semula lagi ya. Ini kan kita lewatkan termostat, jadi nggak dilangsung lagi. Lanjut kita las ini ya.
buat bonus ke konsumennya, ini pipa dikasnya kita tebelin aja kalian, biar nggak mudah bocor ya. Nah, ini kan karena selain faktor usia getaran juga guys. Dari mati lampu itu kok bisa getar. Nah, getarannya itu bisa bikin bocor di sambung-sambungan sini. Oke, setelah semua terpasang, jadi filter udah dipasang, udah kita kembalikan, ventil udah kita pasang, terus tadi evaporatornya, freezernya udah kita las juga, saatnya kita vakum. Jadi ini udah kita pasang selang analyzer, selang kuning ini menuju ke analyzer. Oh ya, saya nggak pakai Micron Go karena nggak punya, jadi ini masih pakai analyzer aja, cuman dia digital. Terus itu mesin vakumnya, jadi terhubung ke vakum ya. Tinggal kita nyalakan vakumnya. Itu diganjel bawahnya vakumnya aja. Ganjel kain. Biar nggak berisik. Getar vakum. Dulu ada pelajaran itu, ingat nggak waktu SD pasti kita sering diajarin air mendidih pada suhu 100 derajat itu pada tekanan 1 atmosfer ya. Jadi tekanan udara positif 1 atmosfer. Kalau dikonversi 1 atmosfer itu kurang lebihnya di 14,56 psi kurang lebihnya. Jadi kalau semakin rendah tekanannya, maka titik didihnya pun akan semakin rendah. Jadi kalau tekanannya kita hampakan, tekanannya sampai minus, titik didihnya juga akan turun drastis ya, mengikuti tekanannya. Jadi kalau di dataran rendah mungkin untuk masak air kita butuh 100 derajat, tapi di gunung enggak. Di gunung itu 80 derajat bisa mendidih air karena apa? Tekanan udaranya makin rendah. Sama halnya air yang dalam kulkas juga. Air yang berada dalam evap kulkas tadi, kemungkinan kan ada airnya. Kalau tekanannya kita turunkan, nanti titik didihnya juga akan turun, jauh turunnya, jadi bisa menguap kayak gitu loh. Jadi fungsinya vakum itu seperti itu ya, bukan untuk menyedot kotoran, tapi menyedot uap air dan zat-zat yang tidak dapat dikondensasikan. Jadi sambil kita vakum, kita panaskan dengan hair dryer ya, biar airnya di sini cepat menguapnya. Jadi ini setelah kita air dryer, ini masih hangat ya, masih hangat. Sebelum running, kalau udah dijalankan pasti kan nantinya ngembun ya. Jadi biar rapih, bekas lasanya ini kita cat ya, kita cat dengan cat warna putih. Ini saya pakainya di tone premium ya. Ini cepet keringnya ini. Vakumnya udah cukup lama, kurang lebihnya di 20 menitan. Dia udah di minus 15,6 15,4 ya, stabil. Ini udah vakum, kita anggap vakum sempurna, ditandai dengan suaranya. Jadi kalau ini kita tutup dan kita buka, suaranya itu sama atau mendekati, itu bisa kita katakan vakum sempurna ya. Nah, selanjutnya kita tutup lalu kita isi freon. Jadi ini freonnya pakai R134A ya. Ini mereknya Green Cool. Terus caranya ini kita kendorin dikit. Berarti selang yang dari sini ya, yang dari kaleng freonnya, biar udara yang dalam selang ini kebuang. Ya. Terus kita buka. Jadi kita ngisi awalnya itu keadaan mati ya, bukan keadaan kulkas nyala, enggak. Kita keadaan mati, ini belum dicolokin, kita isi freon. Secukupnya dia, semampunya. Semampunya dia berapa bisa masuknya.
baru nanti kita running. Tapi sebelum running ini mau saya rapikan dulu kabel-kabelnya, baru running ya. Nah ini biarin terbuka aja nggak masalah. Yang tutup dari analisernya aja. Yuk tutup. Ini tinggal kita nyalakan, kabel-kabel udah kita rapikan, kita colokin ya, ampernya udah kita pasang. Tapi saya pasang di kabel rollan aja, lebih gampang. Ini dia udah nyala, ampernya 0,6 ya, 0,6. Di sini freonnya turun ke 8,9. Jadi nanti kita buka pelan-pelan. Awalnya kita isi di kisar kurang lebihnya di 12 PSI aja. Bukanya pelan-pelan aja. Ini tekanannya pasti tinggi karena evapnya habis di hair dryer. Jadi kalau temperatur evapnya tinggi, pasti freonnya pun tekanannya akan tinggi ya. Jadi kita bukanya pelan-pelan aja. Kemudian tetap dipantau ampernya. Di sini 0,6. Jadi pada keterangannya nameplate-nya di sini tertera arusnya 0,8 ampere, ya kan? Kalau ini aktualnya dia masih rendah banget nih, 0,59. Jadi untuk ngisi freon gini, untuk kasus-kasus evap ketusuk ini, kalau habis ketusuk langsung ditutup pakai lakban terus nggak dicolokin, itu nggak terlalu rumit ya. Jadi nggak perlu kita nguras evap semua yang air yang udah masuk, nguras oli itu nggak harus kayak gitu juga. Dan juga nggak perlu pakai metil ya. Biasanya teman-teman ada yang pakai metil, entah kenapa. Tapi kalau saya pribadi hampir nggak pernah saya pakai metil, hampir nggak pernah. Di sini freonnya 8,9, kita tambahin lagi. Freonnya kira-kira udah di 12, nanti kita stop ya. Di sini udah 14, 13. Turunnya pelan, udah mulai cukup kayaknya. Freonnya itu rata-ratanya ya, jadi antara 10 sampai 15 PSI ya. Untuk tekanannya itu pengisian awalnya. Jadi kalau freonnya kebanyakan, ciri-cirinya nanti pipa baliknya sini akan beku. Pipa hisapnya ini yang menuju kompresor itu akan beku. Semua merek kulkas ya. Jadi kayak gitu kasusnya. Sini 13. Terus kita ukur evapnya yuk. Jadi ini kita pasang termometer dulu di situ. Ini termometer biasa. Ini hasilnya yang las-lasnya tadi ya. Jadi karena habis kita las kita cat, jadi nggak begitu kelihatan. Warnanya sama-sama putihnya. Jadi ini kita tempelkan. Ini saya kasih pemberat biar dia bisa biar bisa gantung akurat. Ini suhunya kita bikin outnya. Dia keluarnya. Kalau keluarnya itu berarti yang dibaca itu dari probe-nya situ ya. Bukan suhu sekitar sini. Kalau ini jam, di sini in itu suhu yang di unitnya, unit termostatnya sendiri ya. Sedangkan kalau kita pencet out, nanti yang dibaca adalah suhu probe-nya. Jadi bukan suhu sini lagi. Kita taruh di atas ini, terus kita tutup sih. Tutup. Ini kita tutup. Ya, di sini terbaca 29,6. Ini freonnya stabil di 12,6. Kita stop dulu pengisiannya. Udah kita tungguin aja. Nanti sambil kita pantau suhu evapnya udah minus apa belum. Suhunya udah menunjukkan minus 5 derajat di suhu evapnya. Sedangkan freonnya dia udah di 8,5 PSI. Ya, 8,5 PSI, 8,7 lah. Ampernya di 0,5. Ya ini freonnya udah cukup. Kayak gini, jadi suhunya freezer udah minus, di sininya nggak ngembun, itu cukup freonnya, nggak kurang, di masih 8. Jadi kalau suhunya nanti misalkan kisaran di minus 15, itu nanti freonnya bisa di kisaran di 3 atau 4 PSI ya. Sekarang saatnya kita tutup, tinggal kita tutup aja sininya. Menutup freonnya ini, pentilnya kan mau kita lepas ya. Jadi caranya kita siapkan tang jepitnya dulu. Ini pakai tang jepit, terus ini cutter pipa. Ini kita tutup dulu di sini. Soalnya pipa ini kondisinya hidup ya. Jadi tutupnya jangan kondisi mati, tapi keadaan hidup. Sementara takutnya apinya kan kena sini kan, bahaya. Ini kita jepit.
Tuh 2 kali cukup. Untuk teknik nutup kayak gini kita usahakan pakainya pipa yang tebal ya. Jadi kalau pakai pipa yang tipis, pipa biasa atau pentil yang bawaan toko itu, yang dari toko-toko pentil baru itu tipis. Jadi kalau ditutup gini nggak bisa rapet. Makanya saya lebih senang pakai tangkai bekas AC yang nggak kepake, atau pakai pipa yang tebal-tebal lah, intinya tebal. Jadi gampang untuk nutupnya. Terus kita potong pakai cutter pipa kayak gini. Kalau pipa tebal gini agak susah. Jadi ini pastinya kebuka, tapi frame-nya udah nggak keluar karena udah kita gencet 2 kali kan. Terus tinggal kita las. Jadi ngelasnya jangan sampai kena pipa yang ini ya, pipa desainnya itu soalnya ada frame-nya. Bahaya. Jadi kita masukkan ke lubangnya ini. Jadi kayak gitu cara nutupnya ya, gampang. Yang penting pakai tang jepitnya. Ini udah rapat. Ini hasil akhirnya sudah kita tutup ya, pipanya udah seperti aslinya lagi, jadi nggak pakai pentil. Terus di sini suhu terakhirnya udah minus 16,7. Ini kurang lebih setengah jam nyalanya ya. Kita lihat evapnya, freezernya ini gimana dinginnya. Di sini ya. Di sini udah bagus, bunga es sudah rata. Di sini udah timbul bunga es tipis-tipis, itu menandakan udah bagus. Dan ini hasil selasanya tadi yang bocor tadi, ya nggak begitu kelihatan lah. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih.